Selamat malam semuanya, semoga berbahagia selalu. Memang dunia pendidikan itu membutuhkan suatu proses, membutuhkan suatu metode, dan tentu saja adalah inspirasi. Kalau hanya mengajarkan metode tetapi tidak mendapatkan suatu inspirasi, di sini akan membuat jemu mungkin ya. Karena salah satu pendidikan itu sisinya adalah kebahagiaan. Dan misi dari pendidikan ini adalah untuk menyelamatkan manusia atau membuat seseorang itu jauh dari segala hal yang membuatnya menderita. Ini definisi dari mana ya? Tetapi tujuan manusia di dunia ini adalah bahagia. Seperti kata Aristoteles, Socrates, Plato, untuk mendapatkan hakikat dan kebahagiaan. Dalam cerita alegori Guha Plato dijelaskan bahwa ada 3 orang yang terkungkung di dalam guha. Mereka hidup lama di guha, mereka membelakangi pintu keluar, dan mereka mendapatkan cahaya dari api dari para prajurit yang berada di luar guha. Mereka melihat dinding guha hadir bayang-bayang. Lama-lama mereka menganggap bahwa bayang-bayang itulah sebagai realitas, dan api itu sebagai suatu realitas. Suatu hari ada orang yang berusaha untuk melarikan diri dari guha. Setelah dia keluar dari guha, dia melihat cahaya matahari, dia melihat sosok fisik manusia. Oh, inilah kenyataan ternyata, bukanlah bayang-bayang di dalam guha. Tentu saja cerita ini sederhana tetapi memiliki makna. Bahwa kita, pikiran kita, kesadaran kita, dan gambaran kita mengenai suatu keadaan, realitas saat ini, masa depan, apakah itu sesuatu yang menjadi kebenaran gitu. Tentu saja kebenaran adalah kita bisa merumuskannya. Tetapi bersama kebenaran itu harus ada suatu kesadaran dan komitmen untuk menjalani kebenaran tersebut. Hidup bermasyarakat, kemudian berusaha untuk memeriksa setiap informasi, pengetahuan, apakah hoax, apakah faktual, atau itu palsu. Inilah kita berbicara mengenai kenyataan hidup. Kenyataan itu awalnya kita pikirkan sebagai sesuatu yang keseharian. Ya, keseharian kita. Sehingga menurut fenomenologi bahwa pengalaman kita itu lebih banyak daripada yang terbahasakan dan yang terkonsepsikan, sehingga pengalaman ini memang mengalir sangat deras dan kita memformulasikannya sebagai suatu konsep, kita mendefinisikannya, tapi kita tidak pernah memahami pengalaman itu secara utuh. Atau kita, beberapa pendapat mengatakan bisa mendapatkan suatu pengetahuan dengan pengalaman yang bersifat utuh. Tapi yang pasti manusia dengan kehidupannya itu selalu bersama dengan kesadaran akan realitas. Kesadaran mengenai dirinya yang merumuskan pengetahuan dengan kesadaran dirinya yang membangun suatu pengetahuan bersama dirinya yang memikirkan mengenai eksistensi
segala sesuatu. Itu sebagai sesuatu yang kadang berjalan apa adanya. Sebagai suatu pengalaman yang eksistensial, mengalir saja, tapi lama-lama manusia mulai memikirkan tentang kesehariannya, tentang untuk apa dia ada dan kenapa kita ada. Ini kenapa kita menjadi seseorang, kenapa kita menjadi orang Indonesia. Kita mengalami suatu keterlemparan, suatu paktisitas. Kita menerima keadaan kita. Itu adalah suatu koeksistensi dari paktisitas. Keterlemparan kita di dunia. Ya, keterlemparan kita di Cicadas, keterlemparan kita di Hawaii, mungkin kalau orang Hawaii. Dan Sartre, filosof eksistensialis itu yang menyatakan bahwa kita menghidupkan atau menciptakan suatu eksistensi yang bersifat menerima. Kita mengatakan iya kepada kehidupan. Dan pendidikan itu harus memberikan suatu inspirasi dan berjangka panjang tentu saja, bukan hanya sekedar transfer pengetahuan, bukan hanya perbandingan pengetahuan. Dan ini harus bisa menyentuh dimensi kognitif yang bisa membuat seseorang itu mencintai pengetahuan dan keinginan untuk bereksplorasi. Kalau misalnya mendalami